Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukra kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat muslimah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita di bulan Februari dalam rubrik Keluarga Sakinah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dimudahkan segala urusan-urusan kita, serta diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan syariatnya. Sahabat muslimah kajian online yang Allah muliakan, apabila kita berbicara tentang permasalahan keluarga, memang seolah tak ada habisnya. Mulai dari persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga terjadinya perceraian. Angkanya saja terus-menerus meningkat setiap tahun. Hingga bangunan-bangunan keluarga rumah tangga muslim saat ini mulai roboh perlahan-lahan secara bergantian. Memang banyak sekali faktor yang menyebabkan bagaimana terjadinya masalah-masalah dalam sebuah rumah tangga. Pada pertemuan kali ini, kita akan menyoroti tentang bagaimana kegagalan peran kepemimpinan atau qawamah laki-laki dalam sebuah keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Ya, bahwa laki-laki, suami itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka kaum laki-laki atas sebagian yang lainnya, yaitu kaum perempuan. Dan karena mereka, laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Menurut Abu Zafar At-Tabari menjelaskan, qawamah yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 34 ini adalah seorang laki-laki yang memimpin dan mendidik terhadap wanita. Ya, berbagai makna qawamah, ya, bahwa qawamah itu adalah sebagai pilar ya yang digunakan untuk penopang. Qawamah adalah orang yang harus memberikan nafkah. Qawamah adalah sebagai pemimpin yang mengatur semua urusan. Qawamah adalah para suami yang memperhatikan dan menjaga keluarganya. Jadi kepemimpinan atau qawamah itu merupakan sebuah tanggung jawab suami dan bagaimana kepengurusan terhadap apa yang dipimpinnya. Qawamah bagi suami adalah kewajiban menjadi pilar yang kokoh, tempat bersandar yang tegak, tempat penopang yang menjamin tidak robohnya bangunan rumah tangga. Bahkan qawamah itu sebagai tempat kenyamanan bagi semua penghuni rumahnya. Pada hari ini, banyak sekali suami atau ayah yang gagal melakukan peran dan fungsi sebagai qawamah. Bagaimana fakta saat ini ketika kurangnya suami memiliki tanggung jawab dalam ekonomi, yaitu penafkahan. Atau suami bertanggung jawab menafkahi, tapi suami hanya tertumpu pada mencari nafkah saja dan sibuk untuk bekerja. Dia sudah merasa cukup dengan itu. Hingga apa? Hingga melupakan fungsi pendidikan dan ketaatan keluarganya, yang itu harusnya adalah tanggung jawab suami. Dalam kondisi seperti ini, seringkali seorang istri merasa sendirian dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga, terutama pendidikan anak-anak. Tak sedikit para istri mengalami kekecewaan terhadap para suami akibat kegagalan suami dalam memimpin rumah tangganya, yang harusnya menjadi penopang dalam urusan rumah tangga.
Akibatnya berujung pada rasa putus asa. Makanya dalam kondisi keputusasaan ini, ya, bagi istri biasanya berpikirnya pendek, itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama, menunggu suami untuk berubah. Yang kedua, ini mohon maaf, yaitu menunggu suami ajalnya tiba. Ya, banyaknya istri yang ingin berpisah dengan suami, baik dengan minta cerai atau bahkan tega menghilangkan nyawa suaminya. Ini karena istri sudah dalam kondisi putus asa. Sebagai contoh, ada seorang suami yang dibunuh oleh istrinya. Ini ada kasus seperti ini. Apa motifnya? Ya, menurut sang istri, soal ekonomi. Karena suami tidak jujur. Kemudian, sepanjang tahun 2020 yang lalu, ya di bulan Agustus, itu terjadi sebanyak 334 kasus gugat cerai yang dilakukan istri karena alasan ekonomi juga. Ada juga yang setiap hari cekcok terus gak akur-akur. Nah, inilah tanda-tanda putus asa yang dialami para istri ketika perjalanan rumah tangga yang kian berat membuat mereka mencapai titik frustasi. Jadi banyaknya istri yang ingin berpisah dengan suami, baik dengan minta cerai atau bahkan tadi menghilangkan nyawa suaminya, ini adalah akibat keputusasaan dan kekecewaan istri. Sebetulnya dalam hati kecilnya ingin hidup bahagia bersama suami, seperti bayangan ketika awal menikah. Namun ya itu tadi, ketika perjalanan rumah tangga yang semakin hari, ya dijalani semakin berat, membuat mereka mencapai titik frustasi tersebut. Ya, istri merasa sudah lelah dan menyerah karena suami tidak menjamin ketentraman secara lahir maupun batinnya. Sudah kurang dalam memberikan kebutuhan secara fisik, kurang juga dalam memenuhi kebutuhan secara batinnya. Berupa apa saja kebutuhan secara batin itu? Ya, berupa penghargaan, kasih sayang dan perhatian suami. Betapa banyak suami yang abai dalam urusan menafkah lahir dan batin ini, kecuali hanya memberikan ala kadarnya saja kepada istri. Akibatnya banyak istri yang stres dan mencoba melepaskan ikatan diri dari suaminya. Salah satu kelemahan suami adalah dalam hal tanggung jawab ekonomi. Padahal kestabilan ekonomi dalam sebuah keluarga adalah kunci utama berlangsungnya fungsi-fungsi keluarga dengan baik. Misalnya, fungsi ekonomi, yakni tercukupinya makan dan minum, yang butuh uang. Fungsi reproduksi, makin banyak anak, maka otomatis biaya bertambah. Makin banyak butuh uang. Ya, kita harus realistis. Kehidupan keluarga akan berjalan baik dan normal jika pondasi keuangan itu kokoh. Nah, ini ditandai dengan tercukupinya kebutuhan primer dan bila perlu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan sudah pasti harus dipenuhi. Lalu ditambah kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Namun, ini terbukti tidak sedikit karakter suami yang lemah dalam mencari nafkah, lemah dalam tanggung jawab soal ekonomi keluarga. Ya, banyak suami yang tidak peduli berapa kebutuhan layak bagi keluarganya. Merasa sudah bertanggung jawab asal memberi uang setiap bulan kepada istrinya tanpa peduli berapa besarannya. Tanpa pernah mau tahu berapa sebenarnya yang dibutuhkan. Tanpa pernah mau memastikan apakah pemberiannya cukup atau tidak. Ya, seharusnya suami sebagai qawwam yang paling harus tahu berapa rincian kebutuhan keluarganya. Sebab memang itulah tanggung jawab utamanya. Jika dia tahu, maka akan semakin bersemangat bekerja, semakin rajin, giat mencari berbagai cara dalam menjemput rezeki. Ya, bukan memberi sekedarnya. Ya, seolah merasa sudah menggugurkan kewajiban asal sudah memberi uang kepada istrinya. Nah, akibatnya terhadap istri ketika tidak layaknya pemberian suaminya
istri menjadi kebingungan. Ya, kadang ketika disampaikan kepada suami, bagaimana? Ada yang sampai marah, ya, kemudian sampai terjadi KDRT. Akhirnya istri tidak berani meminta haknya, sehingga istri merasa dizolimi. Tempat yang seharusnya menjadi sandaran bagi istri, kini tak bisa jadi harapan. Ya, tak sedikit istri yang terpaksa mencari uang tambahan, menjual apa saja ala kadarnya, yang penting dapat pemasukan. Ya, ada yang memilih menjadi TKW misalnya, meninggalkan keluarganya. Ada yang bekerja di pabrik-pabrik dan sebagainya. Nah, ketika istri membantu mencari tambahan uang sendiri, tak sedikit suami malah merasa gengsi. Tidak ada sedikit pun empati, tidak ada sedikit pun penghargaan, walau sekedar ucapan terima kasih kepada istri, karena telah ikut meringankan bebannya. Inilah yang membuat bagaimana lambat laun menyebabkan jiwa istri menjadi gersang. Sudah merasa lelah hati, menderita, dan akhirnya mati rasa. Jadi bukan hanya faktor kelemahan istri saja, tetapi semua dipicu oleh kurangnya rasa tanggung jawab suami. Memang ada faktor ya secara sistemik di mana laki-laki kesulitan mendapatkan sumber pendapatan yang layak. Ya, para istri juga maklum jika ada kontribusi sistem yang menyebabkan sulitnya suami bisa mendongkrak penghasilan. Ya, namun jika persoalannya karena lemahnya tanggung jawab suami, bagaimana? Ya, saat ini sistem sekuler memang melemahkan kemampuan suami mencari nafkah. Banyak suami yang menganggur, ya, terkena PHK. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, semakin sulit. Ya, banyak suami yang gagal dalam usahanya. Rata-rata pendapatan laki-laki sebagai kepala keluarga di Indonesia masih sangat rendah. Upah minimum yang diterapkannya saja itu sangat jauh dari harapan akan mensejahterakan. Ya, namun alih-alih memperhatikan ini, yang disorot malah pendapatan kaum perempuan pekerja. Ya, mereka kaum perempuan pekerja perlu dientaskan dari diskriminasi soal gaji. Tetapi siapa yang peduli dengan kesejahteraan laki-laki yang notabene-nya memiliki tanggung jawab besar dalam mencukupi kebutuhan keluarganya? Ya, seharusnya negara fokus dalam mendukung ketahanan keluarga. Ini adalah bagaimana mensejahterakan para pekerja laki-laki supaya dapat mengentaskan perempuan dari dunia kerja. Jika laki-laki sudah cukup penghasilannya, biarkan perempuan kembali kepada fitrahnya, mengurus rumah dan mendidik anak-anak, melahirkan generasi penerus bangsa. Ya, kecuali mereka para perempuan yang bekerja di sektor-sektor yang memang membutuhkan sentuhan keahlian perempuan. Kemudian, apa saja penyebab kegagalan suami sebagai qawwamah? Ini yang pertama adalah bagaimana peran suami itu dalam mensejahterakan keluarga. Ini telah gagal. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kebahagiaan keluarga itu salah satunya adalah bersumber dari kokohnya keuangan. Jika ini tidak terwujud, sudah pasti akan memicu pertengkaran yang terus-menerus. Peran ini memang seharusnya didukung negara dengan jaminan kebutuhan pokoknya. Ya, cuman sayang, hal ini bukanlah menjadi strategi ya milik negara yang berbasis sekularisme seperti saat ini. Kemudian, yang kedua gagalnya qawwamah itu adalah bagaimana peran suami dalam mendidik istri dan anak-anak. Ya, jarang ada suami yang secara serius, teragenda, dan terstruktur bertanggung jawab terhadap proses perbaikan istri dan anak-anaknya agar menjadi pribadi yang semakin soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ya, banyak istri yang mengeluh karena suaminya yang lemah dalam hal ibadah. Gimana ya, suami saya susah disuruh sholatnya. Ya, bagaimana ya, suami sulit diajak puasa ketika Ramadan, dan sebagainya. Bahkan lemahnya tanggung jawab suami dikarenakan tak sedikit dari mereka yang berhenti untuk belajar.
Nah, lihat saja di berbagai forum pembelajaran, baik itu majelis-majelis ilmu, yang justru lebih dominan itu adalah kaum perempuan. Forum parenting, kajian rumah tangga, bahkan forum bisnis, itu kebanyakan ya emak-emak gitu. Kemana para suami? Ya, Qawamah bagi suami itu adalah kewajiban menjadi pendidik. Keteladanan dan ilmu merupakan mata air deras ya, yang menyejukkan, yang harus dimiliki oleh suami sang guru. Pendidik itu tak hanya mengajarkan ilmu, tetapi memberi keteladanan atas aplikasi ilmu tersebut. Yang ketiga adalah gagalnya peran dalam keteladanan. Banyak istri dan anak-anak stres menghadapi perilaku suami yang tidak menunjukkan contoh kepemimpinan yang baik. Banyak keluhan para istri saat ini adalah para suami yang lebih asik memegang HP-nya daripada mengajak istri dan anak-anaknya bercengkrama. Ya, demikian pula lemahnya keterlibatan suami dalam proses pendidikan anak-anaknya. Karena sudah mencari nafkah, masalah pendidikan anak-anak itu diserahkan sepenuhnya kepada istri. Nah, kemudian yang keempat, ya, bagaimana gagalnya peran qawamah itu adalah bagaimana peran suami sebagai pelindung dan penjamin keamanan keluarga. Banyak suami yang justru melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik kepada istri maupun anak-anaknya. Ya, keluarga seolah menjadi neraka, tempat anggotanya menerima kezaliman. Istri dan anak-anak bukannya merasa nyaman, malah merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Nah, itulah kegagalan-kegagalan peran suami saat ini, sehingga memunculkan kemelut, permasalahan dalam keluarga. Ya, qawamah itu menuntut suami memiliki visi, sakofah Islam, penguasaan strategi dan skill, serta manajemen kepemimpinan. Karena dalam nafkah dan mendidik, ya, membutuhkan semua itu. Tujuan membangun keluarga adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika ada ujian, baik itu ekonomi maupun lainnya, adalah wajar ya, sebagai sarana meraih kebahagiaan. Nah, salah satu sumber harapan agar keluarga mampu melewati ujian-ujian tersebut adalah peran penting para pemimpin rumah tangga, yaitu suami. Para suami adalah nahkoda yang bertanggung jawab akan dibawa kemana ya keluarga ini. Karena itu, sungguh keluarga-keluarga muslim saat ini merindukan sosok-sosok ya pemimpin rumah tangga yang kuat. Para suami yang bertanggung jawab, para suami yang paham betul akan tugasnya dalam memuliakan istri dan anak-anaknya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.